Raja Demit Semeru adalah kutukan ingkar janji leluhur. Setiap godaan adalah jaringan gaib pemakan nalar. Ia menunggu keturunan pengkhianat, menjadikan lereng sebagai cermin dosa. Langkah kaki Arya dan Firman tenggelam dalam keheningan yang menyesakan saat mereka menginjakan kaki di perbatasan hutan mati. Di sini, vegetasi hijau yang rimbun telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh jajaran pohon cantigi yang meranggas. Batangnya memutih pucat, serupa deretan tulang belulang raksasa yang memucat dari perut bumi. Tanah di bawah mereka tidak lagi berwarna coklat subur. Ia berubah menjadi abu-abu kehitaman, kering dan berdebu, seolah-olah seluruh kehidupan telah dihisap habis oleh sesuatu yang rakus di puncak sana. Kabut turun lebih rendah, merayap di sela-sela akar pohon yang melilit seperti urat-urat nadi mayat. Baunya bukan lagi bau tanah basah, melainkan aroma belerang yang menusuk bercampur dengan bau anyir darah yang samar namun konstan. Arya! Bisik Firman, suaranya memecah kesunyian yang ganjil. Ia merapatkan jaketnya. Tangannya tidak lepas dari butiran tasbih kayu jati tua yang melingkar di pergelangan tangannya. Ada apa, Man? Kalau aku mati di sini, pastikan di nisanku itu tertulis, mati karena kurang asupan dan terlalu banyak petualangan konyol, gitu ya? Arya menoleh sekilas, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku karena hawa dingin yang menusuk tulang. Kau tidak akan mati, Man. Lagi pula, siapa yang akan menghabiskan kopi hitam di pos ronda kalau kau tidak ada? Firman terkekeh, meski matanya terus waspada menatap bayangan di balik kabut. Iya ya, benar juga kamu. Kopi tubruk yang kental panas dengan gula sedikit saja. Waduh, disandingkan dengan singkong goreng. Wah, pasti jos toh. Yang luarnya itu garing, tapi dalamnya mempur seperti kapas. Memikirkannya saja membuat perutku lebih sakit daripada melihat setan-setan itu. Man, fokus, Man. Ini serius. Arya memperingatkan. Keris pusaka di pinggangnya mulai berdenyut. Getarannya terasa hingga ke ulu hati. Sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Pusaka ini gelisah, Man. Ada sesuatu yang sedang memperhatikan kita dari balik pohon-pohon putih itu. Tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari arah kiri mereka. Suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti gesekan dua batu yang kering. Kabut di depan mereka menggumpal, membentuk siluet seorang wanita yang berdiri membelakangi mereka. Ia mengenakan kebaya putih yang sangat bersih, kontras dengan kegelapan hutan di sekitarnya. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga menyentuh tumit. Arya, Firman. Suara itu memanggil, lembut namun bergema di dalam kepala mereka, bukan di telinga. Firman mendengus. Tangannya gemetar, namun ia segera menggenggam tasbihnya erat-erat. Waduh, dia memanggil kita. Itu bukan penjual seblak yang ada di pasar, kan? Jangan mendekat, Man. Arya menghunuskan kerisnya. Bilah keris yang pendek itu mengeluarkan pendar cahaya biru pucat yang menembus kabut. Siapa kau? Tunjukkan wajahmu. Wanita itu berbalik dengan gerakan yang sangat pelan, seolah-olah lehernya tidak memiliki tulang. Awalnya wajahnya nampak sangat cantik, begitu sempurna hingga terlihat tidak nyata. Matanya sayu dan penuh kesedihan. Kulitnya putih. Namun saat Arya melangkah maju, keindahan itu mulai retak. Krak! Suara kulit yang pecah terdengar nyata. Wajah cantik itu berputar 180 derajat ke belakang, sementara tubuhnya
tetap menghadap ke depan. Kulit wajahnya mengelupas, jatuh ke tanah seperti serpihan tanah liat yang kering, memperlihatkan jaringan otot merah yang berdenyut di bawahnya. Mulutnya menganga lebar, ditarik paksa hingga ke telinga, memperlihatkan barisan gigi yang runcing dan berkarat oleh darah kering. Kalian membawa bau pengkhianatan. Leluhur kalian memakan janji, dan sekarang aku akan memakan jantung kalian. Bicara aja terus, bicara terus. Teriak Firman. Ia melompat ke depan Arya, mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi. Bakul Seblak, maaf ya, jantung kami itu sedang tidak enak dimakan. Terlalu banyak kolesterol karena gorengan. Firman mulai merapalkan doa dengan cepat. Butiran tasbih di tangan mulai berpendar kuning keemasan. Sebuah gelombang energi suci terpancar keluar, membentuk lingkaran perlindungan yang mendorong kabut hitam menjauh. Namun makhluk itu tidak mundur. Ia malah melompat ke batang pohon putih, merayap dengan kecepatan yang mengerikan seperti laba-laba. Cakarnya yang panjang merobek kulit kayu, meninggalkan bekas hitam yang terbakar. Waduh, Arya, dia kok cepet banget toh? Firman berteriak, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku tidak bisa menguncinya, Ar, kalau dia terus bergerak. Ya udah kamu diam aja, biar aku yang memancingnya. Arya menerjang maju. Ia mengayunkan kerisnya, membelah udara yang terasa berat. Setiap ayunan keris itu meninggalkan jejak cahaya biru yang membakar kabut. Makhluk itu meluncur turun dari pohon. Cakarnya yang tajam menyambar bahu Arya. Arya menghindar, tapi ujung cakar itu sempat merobek jaket dan kulit bahunya. Darah segar merembes keluar, dan seketika itu juga rasa perih yang luar biasa menyerang. Seolah-olah ada cairan asam yang dituangkan ke atas lukanya. Aduh. Arya meringis, jatuh tertumpu pada satu lutut. Arya, piye toh? Firman hendak mendekat, tapi makhluk itu sudah berada di antara mereka. Berdiri tegak dengan tubuh yang kini memanjang secara tidak wajar, hingga mencapai tinggi 3 meter. Jangan hiraukan aku, Man. Gunakan cahayamu. Perintah Arya sambil menahan rasa sakit. Ia melihat lukanya menghitam. Nanah gelap mulai keluar dari sana. Ini bukan luka biasa. Ini adalah racun gaib. Makhluk itu tertawa. Suaranya kini terdengar seperti ratusan orang yang menangis bersamaan. Lihatlah darahmu. Sama hitamnya dengan dosa-dosa kakek buyutmu. Mereka memohon ampun padaku di sini, di bawah pohon-pohon ini, sebelum kukuliti mereka satu persatu. Bakul Seblak, cukup omong kosongnya. Firman berteriak. Ia melemparkan beberapa butir tasbih yang sengaja ia lepas dari talinya. Butiran kayu itu melesat seperti peluru cahaya. Bum! Ledakan cahaya terjadi saat butiran itu menghantam dada makhluk tersebut. Makhluk itu meraung kesakitan. Tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak pohon putih hingga tumbang. Asap hitam mengepul dari dadanya yang terbakar. Arya mengambil kesempatan itu. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan berlari ke arah makhluk yang masih meronta. Keris di tangannya kini bergetar sangat hebat, mengeluarkan suara berdenging yang menyakitkan telinga. Untuk desa kami. Arya menghujamkan keris itu tepat di tengah dada makhluk tersebut. Jelep! Cahaya biru dan hitam beradu, menciptakan gelombang kejut yang menghempaskan kabut di sekitar mereka. Makhluk itu mengeluarkan jeritan terakhirnya. Sebuah lengkingan yang begitu tinggi hingga membuat telinga Arya berdarah. Perlahan tubuh wanita berkebaya itu hancur menjadi abu hitam
yang terbang terbawa angin dingin Semeru. Keheningan kembali menyelimuti hutan, namun kali ini terasa lebih mencekam. Arya terduduk di tanah, nafasnya tersengal-sengal. Ia memegang bahunya yang terluka. Bro, kau baik-baik saja kan? Firman berlari mendekat, wajahnya penuh kecemasan. Ia melihat luka di bahu Arya yang mulai mengeluarkan asap tipis berwarna hitam. Astaga, Ar, lukanya. Wah, ini tidak beres ini. Ini rasanya dingin sekali, Man. Seperti ada es yang merayap di dalam pembuluh darahku. Firman segera merogoh tasnya. Sial, aku tidak punya obat merah untuk luka setan. Tunggu ya, aku punya air yang sudah didoakan Pak Kiai sebelum kita berangkat. Ia mengeluarkan botol kecil dan membasuhkan airnya ke bahu Arya. Saat air itu menyentuh luka, Arya berteriak tertahan. Asap hitam semakin pekat keluar dari dagingnya. Tapi perlahan-lahan, warna hitam di sekitar luka itu memudar, meski tidak sepenuhnya hilang. Kita harus bergerak, Ar. Kalau kita diam di sini, hutan ini akan memakan kita perlahan-lahan. Terima kasih, Man. Dan maaf, aku selalu merepotkanmu. Tentu saja kau merepotkan. Nanti, kalau sudah pulang, kau utang padaku 10 porsi singkong goreng dan kopi hitam selama 1 bulan penuh. Tidak ada diskon-diskonan. Iya, Man, aku setuju. Mereka kembali melangkah melewati jajaran pohon mati yang seolah-olah semakin rapat mengepung mereka. Namun setelah berjalan beberapa ratus meter, suasananya berubah. Kabut tidak lagi terasa mengancam, melainkan menjadi lebih tenang, lebih suci. Di depan mereka, di bawah sebuah pohon raksasa yang batangnya itu paling putih di antara yang lain, berdiri sosok laki-laki tua. Ia mengenakan pakaian lurik khas Jawa, lengkap dengan ikat kepala, blangkon, dengan sangat rapi. Tubuhnya tidak solid, ia transparan, berpendar dengan cahaya putih yang lembut. Arya merasakan kerisnya itu berhenti bergetar dengan amarah, digantikan oleh rasa hangat yang familiar. Kakek. Sosok itu menoleh, wajahnya penuh dengan kerutan usia. Tapi matanya memancarkan kebijaksanaan dan kedamaian yang tak terlukiskan. Cucuku, kau sudah sampai sejauh ini. Mbah Buyut? Firman ikut terpaku. Ia mengenali sosok itu dari foto tua yang ada di rumah Arya. Jadi, desas-desus itu benar toh? Arwah terah yang menjaga jalur ini. Sang kakek itu tersenyum tipis. Ia berjalan mendekati Arya tanpa menyentuh tanah. Tangannya yang bercahaya terangkat, menyentuh bahu Arya yang terluka. Seketika rasa dingin yang menusuk itu lenyap, digantikan oleh kehangatan yang meresap hingga ke sukma. Luka itu menutup, hanya menyisakan bekas luka putih yang permanen. Raja Demit itu tidak hanya menunggu di puncak. Suara sang kakek terdengar seperti desiran angin di antara dedaunan. Dia ada di setiap ketakutan kalian. Hutan ini adalah cermin dari apa yang kalian sembunyikan di dalam hati. Mbah, apa yang sebenarnya terjadi ratusan tahun lalu? Arya bertanya dengan suara gemetar. Mengapa desa kami harus menanggung semua ini, Mbah? Sang kakek menghela nafas panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti kesedihan berabad-abad. Keserakahan, cucuku. Leluhur kita pernah meminta kemakmuran tanpa mau membayar harganya dengan kerja keras. Mereka membuat perjanjian dengan sang penguasa lereng. Mereka menjanjikan kesetiaan setiap 100 tahun. Namun, saat-saatnya tiba untuk memenuhi janji itu,
Mereka melarikan diri dan mencoba mengunci sang raja dengan ilmu hitam yang belum sempurna. Oh, ceritanya begitu toh. Dan sekarang janji itu ditagih toh, Mbah? Sambung Firman dengan nada serius yang jarang ia perlihatkan. Benar sekali. Raja itu tidak ingin darah. Dia ingin keputusasaan. Dia ingin melihat seluruh keturunan dari mereka yang mengkhianatinya membusuk hidup-hidup. Perjalanan kalian di depan akan jauh lebih berat. Kalian akan memasuki wilayah di mana logika tidak lagi berlaku. Arya menggenggam hulu kerisnya. Kami akan mengakhirinya, Mbah. Demi ibu, demi semua orang di desa. Gunakan pusakamu bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus rantai kebencian. Pesan sang kakek. Sosoknya mulai memudar seiring dengan menipisnya cahaya di area tersebut. Dan kamu, Bogel, kekuatanmu bukan pada tasbih itu, tapi pada ketulusan hatimu untuk melindungi sahabatmu. Jangan biarkan dia berjalan sendirian dalam kegelapan. Loh, Mbah. Nama saya bukan Bogel, Mbah. Nama saya Firman. Firman, Mbah. Arya tersenyum mendengar sang kakek itu memanggilnya Bogel. Kayaknya kamu pantas deh kalau dipanggil Bogel. Oh, masem kamu, Ar. Ya udah, Mbah, siap. Saya jamin Arya aman. Asalkan perut saya itu juga aman. Sahut Firman dengan gaya hormat yang konyol namun penuh rasa hormat. Sosok itu hilang sepenuhnya, meninggalkan mereka kembali dalam remang hutan mati. Namun, kini ada harapan baru yang menyala di dada mereka. Bogel. Apa toh? Kamu jangan ikut-ikutan manggil Bogel dong. Udah ayo, kita sudah ketinggalan 1.200 meter. Ajak Arya dengan langkah yang lebih mantap. Ayolah, tapi jujur saja ya. Melihat arwah kakekmu tadi, aku jadi ingat kakekku sendiri. Bedanya, kalau kakekku muncul, mungkin dia tidak akan memberi petua bijak, tapi langsung menjewer kupingku karena belum menikah sampai sekarang. Arya tertawa pendek. Suara pertama yang terdengar tulus sejak mereka memulai pendakian ini. Mungkin kakekmu benar. Setelah ini selesai, carilah istri. Jangan hanya berkencan dengan singkong goreng. Hah, singkong goreng itu tidak pernah ngomel kalau aku pulang malam. Tawa mereka perlahan menghilang saat medan di depan mulai berubah. Tanah landai berganti dengan tebing-tebing batu yang curam. Di kejauhan, di atas sana, awan merah yang menyelimuti puncak Semeru nampak bergejolak. Seolah-olah sang Rojo Demit sedang mempersiapkan sambutan yang jauh lebih brutal untuk babak selanjutnya dari neraka ini. Angin kencang mulai bertiup, membawa aroma belerang yang semakin pekat dan suara bisikan-bisikan baru yang kini terdengar lebih jelas. Menyebut-nyebut nama mereka berulang kali di antara deru badai yang mulai mendekat. Hutan mati telah mereka lalui, namun lereng menuju puncak baru saja membuka pintunya lebar-lebar, siap menelan siapapun yang berani melangkah lebih jauh. Matahari sudah lama tenggelam di balik cakrawala, namun di lereng Gunung Semeru ini, waktu seolah kehilangan maknanya. Kegelapan bukan lagi sekedar ketidakadaan cahaya, melainkan entitas pekat yang memiliki berat, yang menekan pundak Arya dan Firman dengan paksa. Di ketinggian yang kini menyentuh angka 1.500 meter di atas permukaan laut, vegetasi mulai berubah. Pohon-pohon besar dengan tajuk rimbun perlahan digantikan oleh barisan pohon cemara gunung yang kurus dan meranggas. Dahan-dahannya yang kering nampak seperti jemari raksasa yang mencoba menggapai langit kelabu. Arya menghentikan langkahnya sejenak. Nafasnya memburu.
membentuk uap putih di udara yang semakin membeku. Di pinggangnya, keris warisan sang ayah bergetar halus. Getarannya tidak lagi sekedar peringatan, melainkan sebuah denyut jantung sinkron dengan kegelisahan di dadanya. Bilah besi tua itu seolah-olah sedang menghirup ketakutan yang bertebaran di udara. Arya, berhenti dulu, sebentar saja. Suara Firman terdengar parau dari belakang. Arya menoleh dan mendapati sahabatnya itu sedang bersandar pada sebuah batu besar yang permukaannya tertutup lumput kerak. Firman nampak pucat, peluh dingin membasahi keningnya, meski suhu udara di sini sanggup membuat air membeku. Tangannya masih menggenggam tasbih kayu jati itu dengan erat. Jempolnya bergerak cepat, menghitung butir demi butir. Bogel. Firman, kau tidak apa-apa kan? Tanya Arya dengan nada khawatir yang tertahan. Firman berusaha tersenyum, meski sudut bibirnya bergetar. Aku hanya butuh asupan, Perutku ini rasanya seperti sedang dijajah oleh ribuan tuyul yang kelaparan. Aduh, bayangkan saja, di saat-saat seperti ini, pikiranku malah terbang ke warung Mbok Sum di pojok pasar. Arya langsung mendekat dan mengeplak kepala si Firman. Plak! Memang kamu itu bogel. Pikirkan apa saja yang bisa membuatmu tetap terjaga. Apa yang kau bayangkan dari warung Mbok Sum itu? Sayur lodeh sama teh tawar anget. Itu sudah membuatku lebih kuat. Firman berseru dengan mata yang sedikit berbinar, mencoba mengusir rasa takut dengan nostalgia. Apalagi ditambah singkong goreng garing, merekah seperti bunga mawar, tapi bagian dalamnya lembut seperti mentega, masih panas, baru diangkat dari wajan, ditaburi sedikit garam halus, lalu kopi hitamnya, kopi yang pahitnya mantap, kental, dan uapnya membawa aroma tanah yang diguyur hujan. Waduh, kalau saja aku punya 1 gelas saja sekarang, aku berani menendang para demit-demit yang ada di sini. Arya terkekeh pelan. Kau ini gel. Bogel. Selalu aja membuat neraka ini terasa sedikit lebih normal. Normal adalah kemewahan yang kita tinggalkan di bawah sana, iya toh? Firman menghela nafas panjang, matanya menatap kabut yang mulai turun dengan entitas yang tidak wajar. Kabut itu berwarna abu-abu kusam, merayap di antara celah-celah batu seperti makhluk hidup yang sedang mengintai. Tapi serius, apa kau tidak merasa aneh sejak kita melewati hutan mati tadi? Suasananya itu jadi terlalu sunyi gitu loh. Terlalu tenang untuk tempat yang katanya dihuni Raja Setan ini. Arya mengangguk setuju. Ia membelai hulu kerisnya yang berbentuk ukiran kuno. Mbah Buyut bilang, gunung ini adalah cermin. Mungkin ketenangan ini adalah jebakan untuk membuat kita lengah. Semakin tinggi kita mendaki, semakin tipis batas antara dunia ini dan dunia mereka. Tiba-tiba angin bertiup kencang secara mendadak. Bukan angin gunung yang biasa, melainkan hembusan udara yang membawa aroma yang sangat spesifik. Aroma singkong goreng dan kopi yang baru saja dideskripsikan oleh Firman. Firman langsung tersentak, hidungnya kembang kempis. Kamu menciumnya ndak? Arya menegang. Man, jangan gila. Kita berada di tengah lereng gunung yang tidak berpenghuni. Tidak mungkin ada. Tapi ini nyata, baunya itu loh. Ini bau kopi hitam racikan Mbok Sum. Aku tidak mungkin salah. Firman berdiri dengan terburu-buru, matanya mencari-cari ke arah kegelapan di depan mereka. Di balik kabut yang menebal, muncul sebuah cahaya kekuningan yang redup. Cahaya itu bergoyang-goyang, seolah berasal dari sebuah lampu minyak tua. Perlahan, sesosok bayangan mulai terbentuk.
itu adalah sebuah gubuk kecil yang nampak hangat, dengan asap mengepul dari atap bambunya. Di teras gubuk itu, terlihat seorang wanita tua yang sangat akrab di ingatan mereka sedang sibuk membalik sesuatu di atas penggorengan. Mbok Sum, Firman tidak percaya. Kakinya mulai melangkah secara otomatis menuju cahaya itu. Man, berhenti. Ini tipuan. Arya berteriak, menarik lengan jaket Firman. Tapi itu dia, Ar. Lihat, ada piring penuh singkong goreng di atas mejanya. Aku bisa melihat uapnya. Aku lapar, Ar. Aku sangat lapar sampai rasanya lambungku itu akan pecah. Suara Firman mulai terdengar tidak wajar. Ada nada keputusasaan yang dalam, seolah-olah ia sedang dihipnotis. Arya merasakan keris di pinggangnya bergetar hebat, hingga menimbulkan suara gemerincing kecil dari sarungnya. Rasa dingin yang menusuk mulai merayap di tengkuknya. Ia melihat ke arah gubuk itu dengan seksama. Mata Arya yang sudah terbiasa dengan kegelapan mulai menangkap kejanggalan. Sosok wanita tua itu, tangannya yang membalik singkong tidak memiliki sendok atau alat apapun. Ia mengecelupkan tangannya langsung ke dalam minyak yang mendidih tanpa ekspresi sedikit pun. Dan singkong yang ada di atas meja, itu bukan singkong. Di mata Arya yang diterangi oleh energi pusaka, benda-benda itu nampak seperti potongan-potongan jari manusia yang sudah membusuk dan menghitam. Firman, demi Tuhan, lihat baik-baik. Itu bukan kopi. Cairan di dalam gelas itu adalah darah hitam yang kental. Jangan mendekat. Arya mengguncang bahu sahabatnya itu. Namun, Firman itu seolah tuli. Kekuatan gaib dari kabut itu telah mengeksploitasi titik terlemahnya. Keinginannya untuk merasa aman dan kenyang. Firman menyentakkan tangan Arya dan berlari menuju gubuk itu. Mbok, aku mau kopinya. Teriak Firman. Saat Firman mencapai ambang pintu gubuk bayangan tersebut, sosok wanita tua itu menoleh. Wajah yang tadinya nampak ramah tiba-tiba melorot. Melorot seperti lilin yang dipanaskan. Kulitnya mengelupas, menyingkap otot-otot merah yang berlendir di bawahnya. Matanya yang tadinya sayu berubah menjadi 2 lubang hitam yang mengeluarkan cairan nanah. Sini nak, makanlah. Ia menyodorkan sepotong singkong yang sebenarnya adalah potongan kaki bayi yang sudah kering. Firman berkesiap. Kesadarannya kembali seperti disiram air es. Ia mencoba mundur, tapi tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hisap yang terbuat dari rambut-rambut manusia yang panjang dan menjerat. Rambut-rambut itu melilit pergelangan kakinya, menariknya masuk ke dalam bumi. Arya, weh, tolong Ar. Ar. Firman berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tanpa berpikir 2 kali, Arya mencabut keris pusakanya. Bilah keris itu mengeluarkan cahaya biru elektrik yang membelah kegelapan kabut. Arya melompat ke depan, menebaskan kerisnya ke arah rambut-rambut yang melilit kaki Firman. Setiap kali bilah keris bersentuhan dengan rambut-rambut gaib itu, terdengar jeritan melengking seperti ribuan babi hutan yang disembelih secara bersamaan. Pegang tanganku, Man. Arya mengulurkan tangan kirinya, sementara tangan kanannya terus mengayunkan pusaka untuk menghalau makhluk yang menyamar jadi Mbok Sum tadi. Makhluk itu kini merangkak keluar dari gubuk bayangan yang mulai memudar. Tubuhnya memanjang secara tak wajar. Anggota badannya menekuk ke arah yang salah. Ia mengeluarkan tawa yang serak dan memuakan. Kau pikir bisa lari dari rasa laparmu sendiri? Makhluk itu mendesis. Leluhurmu dulu juga lapar. Lapar karena kekuasaan, lapar karena emas.
Mereka memakan janji mereka sendiri. Dan sekarang kalian akan menjadi hidangan penutup untuk sang raja. Makhluk itu melompat ke arah Arya dengan cakar-cakar yang panjang melebihi jari tangan manusia. Arya menangis dengan kerisnya. Benturan antara baja pusaka dan kuku makhluk itu menciptakan percikan api biru. Bau busuk seperti bangkai yang sudah berbulan-bulan di dalam air langsung menyeruak, membuat Arya mual. Firman, tasbihmu, gunakan sekarang. Arya berteriak sambil menahan beban makhluk itu yang menindihnya. Firman yang masih terduduk di tanah dengan kaki yang gemetar segera merogoh tasbihnya. Ia memejamkan mata, mencoba memusatkan sisa-sisa fokusnya. Ya Hafiz, ya Muhaimin. Ia mulai merapal doa dengan suara yang semakin keras. Tasbih kayu jati itu mulai memancarkan cahaya putih keemasan. Firman melemparkan tasbih itu ke arah makhluk yang sedang menyerang Arya. Saat butiran tasbih itu menyentuh punggung sang makhluk, terjadi sebuah ledakan cahaya kecil yang membuat makhluk itu terpental mundur sambil melolong kesakitan. Kulitnya yang berlendir mulai terbakar, mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Sekarang Arya, selesaikan. Arya bangkit dengan sisa tenaganya. Ia memegang keris dengan kedua tangan. Ujungnya diarahkan tepat ke jantung makhluk yang sedang merontak itu. Atas nama leluhur yang menjaga tanah ini, kembalilah ke kegelapan. Jelep. Arya menghujamkan keris itu. Bilahnya menembus dada makhluk tersebut, seolah-olah hanya menembus asap. Makhluk itu membeku sejenak. Matanya yang hitam menatap Arya dengan kebencian yang mendalam. Lalu perlahan tubuhnya hancur, terurai menjadi debu hitam yang langsung ditiup angin gunung yang dingin. Suasana kembali sunyi. Gubuk, aroma kopi, dan cahaya kuning tadi hilang tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah Arya dan Firman yang terengah-engah di tengah jalan setapak yang berbatu. Firman jatuh tertunduk, menyandarkan kepalanya di lutut. Tubuhnya gemetar hebat. Aku benar-benar hampir memakan potongan tubuh orang, Ar. Suaranya pecah, hampir menangis. Arya mendekati sahabatnya, meletakkan tangan di bahunya. Itu bukan salahmu. Mereka menggunakan apa yang paling kita rindukan untuk memancing kita. Kamu kuat karena kamu berhasil melawannya. Makanya, jangan sedikit-dikit singkong goreng, sedikit-sedikit kopi. Itu akan membuat kamu tidak fokus. Firman mendongak, matanya memerah. Aku tidak tahu, Ar. Kalau setiap langkah kita akan seperti ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai ke puncak. Aku merindukan rumah. Aku merindukan ibuku yang sedang sakit. Aku takut kita tidak akan pernah kembali. Arya terdiam sejenak, menatap ke arah puncak Semeru yang masih tertutup awan merah yang mengancam. Kita tidak punya pilihan lain, Man. Jika kita berhenti sekarang, semua penderitaan di desa akan sia-sia. Kita adalah benteng terakhir mereka. Arya merogoh tasnya dan mengeluarkan sebungkus kecil perbekalan yang tersisa. Beberapa potong coklat yang sudah dingin dibawa dari desa sebelum semuanya menjadi kacau. Ia membelahnya dan memberikan setengahnya kepada Firman. Ini coklat asli, Man. Saya beli di toko Pak Roni kemarin pas belum berangkat. Ini bukan ilusi. Makanlah, kita butuh energi. Firman menerima sepotong coklat itu dengan tangan gemetar. Ia menggigitnya pelan. Rasanya manis, dingin, dan agak keras. Jauh dari bayangan singkong goreng milik Mbok Sum yang garing dan panas. Namun saat ia mengunyahnya, air matanya jatuh. Terima kasih, Ar. Ini adalah makanan yang paling enak yang pernah aku makan. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit, memulihkan tenaga di tengah keheningan yang mencekam. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan,
di atas lereng yang lebih tinggi, terdengar suara nyanyian. Bukan nyanyian manusia, melainkan ribuan suara yang bergabung menjadi satu, menyanyikan sebuah kidung duka dalam bahasa kuno yang nadanya naik turun seperti rintihan. Duh Gusti, nyawa Kang Playu, getih Kang Keri, janji Kang mati. Arya berdiri, bulu kuduknya meremang. Man, kau dengar itu? Firman mengangguk. Ia segera memasukkan kembali tasbihnya ke dalam saku, namun tetap memegang dari luar. Suaranya seperti datang dari lembah di depan kita. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Jalan setapak kini semakin menyempit. Di sisi kiri mereka adalah tebing batu yang tegak lurus, sementara di sisi kanan adalah jurang yang dalamnya tidak terlihat, tertutup oleh kabut tebal yang terus bergolak. Saat mereka berbelok di sebuah tikungan tajam, mereka tiba di sebuah area yang sedikit lebih luas. Di sana mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka terasa berhenti mengalir. Di sepanjang jalan setapak, berderet-deret sosok manusia yang berdiri mematung. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa, kebaya untuk wanita dan deskap untuk pria. Namun pakaian mereka compang-camping dan berlumuran tanah. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka tertutup, dan dari sela-sela bibir mereka yang membiru, kidung duka itu terus mengalir. Mereka tidak bergerak, tidak bernafas, hanya bernyanyi. Siapa? Siapa mereka, Ar? Bisik Firman, suaranya hampir tidak keluar. Itu arwah-arwah penunggu jalur ini. Mereka adalah mereka yang gagal. Mereka yang terjebak dalam kutukan sebelum sampai ke puncak. Saat Arya dan Firman mencoba melewati barisan sosok mematung itu, salah satu sosok, orang wanita muda dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, tiba-tiba berhenti bernyanyi. Kepalanya patah ke samping dengan suara krak yang sangat keras. Lalu ia membuka matanya. Mata itu tidak memiliki bola mata, hanya kekosongan putih yang memancarkan kesedihan luar biasa. Jangan lewat. Di depan, sang raja sedang menanti untuk mengupas kulitmu, seperti mereka mengupas janji kami. Satu persatu, sosok-sosok lain mulai membuka mata mereka. Kidung duka itu berubah menjadi jeritan peringatan yang memekakan telinga. Angin di sekitar mereka tiba-tiba berputar seperti badai kecil, membawa debu dan pasir yang perih di mata. Jangan dengarkan mereka. Terus jalan, Man. Bisik Arya pada Firman. Namun tanah di bawah mereka mulai bergetar. Dari dalam jurang di samping mereka, muncul tangan-tangan raksasa yang terbuat dari kumpulan kabut dan asap hitam. Tangan-tangan itu mencoba menggapai pinggiran tebing, berusaha menarik Arya dan Firman jatuh ke dalam keabadian yang gelap. Arya, lihat di atas. Firman menunjuk ke arah tebing di atas mereka. Di sana berdiri sebuah sosok yang lebih besar dari yang lainnya. Seorang pria dengan pakaian bangsawan kuno, namun wajahnya adalah tengkorak yang masih menyisakan sedikit daging busuk. Ia memegang sebuah cambuk yang terbuat dari urat saraf manusia yang masih berdarah. Kalian membawa pusaka itu. Suara pria itu menggelegar, mengguncang bebatuan di sekitar mereka. Tapi apakah kalian membawa keberanian untuk mati? Aku adalah senopati dari Rojo Demit. Kalian tidak akan melangkah lebih jauh dari lembah ini. Pria itu melucutkan cambuknya. Udara seperti terbelah, menciptakan gelombang kejut yang membuat Arya terlempar ke arah tepi jurang. Arya berhasil mencengkram sebongkah batu di titik-titik terakhir sebelum ia terjatuh.
Arya! Firman berlari mendekat. Namun, Senopati itu melompat turun dari tebing, mendarat tepat di antara Firman dan Arya. Firman kini berhadapan langsung dengan sang Senopati. Tubuhnya gemetar hebat, namun kemarahan itu menggantikan rasa takutnya. Ia teringat akan ibunya yang menderita di desa, teringat akan warga desa yang kulitnya dikupas hidup-hidup oleh kutukan ini. Kau, beraninya kau. Kau tidak tahu berharganya siapa teman saya ini. Kalian nodai dia. Senopati itu tertawa, suara tawa yang terdengar seperti tulang-tulang yang beradu. Manusia bogel, kau lebih peduli pada temanmu daripada nyawamu. Iya, aku peduli pada sahabatku. Teriak Firman. Ia tidak menggunakan tasbihnya sebagai pelindung kali ini, melainkan melilitkan rantai tasbih itu ke kepalan tangannya. Dan sahabatku janji untuk menyelamatkan desanya. Firman menerjang ke depan dengan keberanian yang nekat. Sementara itu Arya berjuang untuk memanjat kembali ke atas. Otot-otot lengannya terasa seperti akan putus. Namun ia melihat Firman sedang bertarung nyawa. Tahan, Man. Aku datang. Teriak Arya sambil berhasil menarik dirinya kembali ke tanah yang stabil. Pertarungan di ketinggian 1.500 meter itu semakin brutal. Kabut yang menyelimuti mereka kini bukan lagi sekedar penghalang pandangan, melainkan medan tempur di mana setiap langkah salah berarti kematian yang mengerikan. Arya menghunus kerisnya. Cahaya birunya kini berkobar lebih terang, menantang kegelapan yang menyelimuti sang Senopati. Babak baru dari penderitaan mereka baru saja dimulai, dan puncak Semeru yang merah membara masih membisu di atas sana, menanti korban-korban baru yang melengkapi koleksi penderitaannya. Firman, gunakan lingkaran perlindungan. Kita harus menembus barisan ini sekarang juga. Perintah Arya dengan nada otoriter yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Iya, Ar. Akan aku coba. Tapi makhluk ini, dia sangat kuat. Firman membalas sambil menghindar dari lecutan cambuk urat yang nyaris mengenai wajahnya. Di tengah badai gaib dan jeritan arwah, Arya dan Firman tahu bahwa setiap meter yang mereka lalui ke atas adalah satu langkah lebih dekat menuju jantung kegelapan atau menuju liang kubur mereka sendiri. Namun, dalam genggaman tangan mereka, pusaka dan doa menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di tengah gunung yang sedang mengamuk ini. Keduanya saling memunggungi, bersiap menghadapi serangan berikutnya dari sang Senopati dan ribuan arwah yang merayap mendekat. Di atas sana, sang Raja Demit sedang mengamati, dan ia tidak akan membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Man, iyo Ar, ono apa? Kalau kita selamat dari sini, aku yang akan mentraktirmu singkong goreng paling enak di seluruh tanah Jawa. Oke wis, siap. Firman tersenyum lebar, sumringah, meski darah mengalir dari luka kecil di keningnya. Pegang janjimu ya. Dan tambahkan kopi hitamnya juga. Siap, sepakat. Dengan satu teriakan bersama, mereka menerjang maju, menembus kabut yang menyanyikan lagu kematian, menuju tantangan yang lebih mengerikan di ketinggian yang lebih sunyi. Kabut menutup di belakang mereka, menelan sosok keduanya dalam pelukan dingin yang mematikan. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya.